Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitria Zahra dengan NIM G0023 dari kelompok A2. Di dalam video ini saya akan sedikit membahas materi anatomi mengenai sirkulasi fetal dan lain-lainnya. Langsung saja kita masuk. Yang pertama itu ada perbedaan sirkulasi fetal dan orang dewasa. Nah, yang pertama itu arteri umbilikalis. Pada fetus, arteri umbilikalisnya itu mengalirkan darah dari sirkulasi fetus menuju plasenta. Tapi saat dewasa, arteri ini tuh berubah menjadi ligamentum umbilikal medial. Nah, terus yang kedua ada vena umbilikalisnya. Pada fetus, vena umbilikalisnya itu mengalirkan darah dari plasenta ke sirkulasi fetus. Sedangkan kalau misalnya saat dewasa, vena ini berubah menjadi ligamentum teres. Nah, terus ada ductus venosus. Ductus venosusnya ini pada fetus itu dia menghubungkan vena umbilikalis dengan vena cava inferior. Sedangkan pada saat dewasa, ductus ini berubah menjadi ligamentum venosum. Terus ada foramen opal. Dia tuh pada fetus, foramen opal itu adalah san di antara atrium kanan dan kiri. Sedangkan saat dewasa, foramen ini berubah menjadi fossa ovalis. Terus ada ductus arteriosus. Dia itu pada fetus, dia adalah san di antara arteri pulmonalis dengan aorta. Sedangkan saat dewasa, ductus ini berubah menjadi ligamentum arteriosum. Terus untuk fisiologinya, dia perbedaannya itu beberapa organ yang pada dewasa digunakan maksimal diambil alih oleh plasenta pada fetus, misal jantung, paru-paru, sama ginjal. Nah, terus ada saturasi oksigen. Pada dewasa, saturasi oksigennya itu sekitar 98%, sedangkan pada plasentanya 60% karena pertukaran oksigennya yang terbilang lambat. Nah, terus ada kelainan kongenital. Itu ada pasien foramen opal atau VFO. VFO itu adalah lubang di jantung yang tidak menutup sebagaimana mestinya setelah lahir. Lubang ini tuh terletak di antara serambi kanan dan juga serambi kiri. Dampaknya itu meskipun dia tidak bergejala tapi dapat menyebabkan migrain dan stroke terutama pada orang dewasa. Nah, untuk gejalanya sendiri, PFO itu seringkali tidak menimbulkan gejala apapun sehingga penderitanya itu tidak sadar bahwa dia menderita PFO ini. Nah, namun beberapa gejala yang mungkin timbul meliputi lemah atau mati rasa di lengan atau kaki, terus migrain, sakit kepala, nyeri dada, dan juga penggumpalan darah. Nah, untuk penanganannya pada banyak kasus PFO itu tidak membutuhkan pengobatan khusus, namun pada kondisi tertentu dapat ditutup melalui prosedur kateterisasi atau juga pembedahan. Nah, terus di sini ada ventricular septal defect atau VSD. VSD itu adalah kelainan jantung yang ditandai dengan lubang pada sekat antar bilik jantung gitu. Ini. Nah, dampaknya itu lubang ini menyebabkan darah itu bocor dari bilik kiri ke kanan jantung sehingga sebagian darah yang kayak oksigen itu balik lagi ke paru-paru. Nah, terus kalau misal gejalanya itu dia tergantung lubangnya selebar apa. Kalau misal VSD-nya kecil, kemungkinan tidak menimbulkan masalah, tetapi besar bisa menyebabkan gagal jantung dan hipertensi pulmonal. Nah, untuk pengobatannya sendiri dia tergantung pada ukuran dan juga gejala yang timbul. VSD kecil dapat menutup sendiri, sedangkan yang lebih besar itu mungkin membutuhkan prosedur pembedahan gitu. Terus ada atrial septal defect atau ISD, adalah kondisi ketika terdapat lubang di antara dua serambi jantung. Nah, dampaknya ini memungkinkan darah kaya akan oksigen itu mengalir ke paru-paru. Nah, terus gejalanya itu juga sama tergantung besar kecilnya lubangnya itu. Kalau misalnya lubangnya besar, kemungkinan dapat menyebabkan kerusakan pada jantung dan juga paru. Terus pengobatannya sendiri juga tergantung besar atau kecilnya. Kalau misalnya kecil itu bisa mungkin menutup sendiri, tapi kalau misalnya udah lubangnya yang besar itu mungkin membutuhkan prosedur pembedahan juga. Nah, terus ada
Selanjutnya ada pasien ductus arteriosus atau PDA. Ini merupakan saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta itu tetap terbuka setelah si bayinya itu lahir gitu. Nah, dampaknya itu darah yang mengalir dari aorta ke arteri pulmonalis menyebabkan beban kerja berlebih pada ventrikel kiri dan hipertensi pulmonal. Nah, gejalanya itu akan mudah lelah, terus dia juga berkeringat berlebih saat makan atau menangis dan dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti sesak atau sulit bernapas gitu. Nah, untuk penanganannya dia ada terapi tergantung pada ukuran dan juga gejalanya. Beberapa PDA kecil dapat menutup sendiri, sedangkan yang lebih besar itu dia memerlukan intervensi pembedahan gitu. Sekian penjelasan mengenai sirkulasi fetal dan lain-lainnya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.